Sahabat, dalam beberapa waktu ke depan ini kita dalam suasana Natal ya. Jadi saya ingin bercerita tentang hal-hal seputar Natal yang pasti juga sahabat bisa membacanya melalui media online ataupun mungkin buku-buku yang ada. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Jadi kita akan melihat sosok seorang Josephus Franciscus More yang lebih terkenal dengan nama Joseph More. Ini seorang pendeta Katolik Roma dan juga dia penulis yang berasal dari Austria, dan juga ada Franz Xaver Gruber. Dia sahabatnya Joseph Franciscus More. Nah, jadi mereka ini berdua bersahabat ya. Seorang pendeta Katolik Roma dan juga dia senang menulis, yaitu Joseph More. Dia bersahabat dengan Franz Gruber yang adalah seorang guru SD waktu itu di Austria juga. Dan Gruber ini dia pemain organ di gereja yang handal tentunya, dan juga mengerti tentang bagaimana membuat musik ya. Nah, mereka inilah yang bersama-sama meracik sebuah lagu yang kita kenal sampai sekarang, walaupun banyak versinya ya. Selain dalam banyak bahasa, juga dalam banyak versi syairnya atau liriknya ini. Nah, lagu yang terus dinyanyikan oleh orang-orang Kristen di dunia ini, ya itu adalah lagu Malam Kudus. Sahabat, jadi ini kisahnya lebih dari 200 tahun yang lalu ya, tahun 1800-an ini. Ya, jadi ini lagu ini pertama kali dimainkan di sebuah gereja, di gereja Nikola Kirch. Aduh, saya salah nggak nih ngomongnya ya? Gereja Santo Nikolas ya, di Oberndorf, Austria. Nah, yang unik dari kisah lagu Malam Kudus ini ya, di gereja itu saat itu organnya lagi rusak katanya ya. Jadi nggak bisa dipakai tuh karena organnya rusak. Maka gimana kalau pakai gitar aja? Itu dari berbagai sumber nih ceritanya nih yang saya dapetin ya. Jadi organnya rusak, nggak bisa dipakai. Wah, ini gimana nih gitu. Lalu Joseph More dengan temannya ini ya, dengan Gruber, akhirnya memutuskan ya udahlah adanya gitar ya, pakai gitar aja. Jadi lagu Malam Kudus pertama itu diiringi musiknya oleh gitar dengan melodi gitar, dengan partiturnya juga nada-nadanya ya atau kunci-kuncinya itu dari nada-nada dan kunci gitar yang digubah oleh Gruber gitu. Nah, lalu di malam itu, yaitu pastinya di bulan Desember ya, terciptalah lagu Malam Kudus ini. Nah, cerita yang uniknya lagi, gereja tempat mereka pertama kali mempersembahkan ya, atau mempertontonkan atau bersama-sama menyanyikan lagu itu, ternyata itu terkena banjir katanya ya. Jadi manuskrip aslinya dari lagu ini hilang tuh. Karena ya gerejanya juga hancur. Mungkin karena tersebut banjir ya. Kalau waktu dulu kan ya juga nggak tahu waktu dulu tuh kayak gimana bangunannya ya. Kok bisa hancur karena banjir ya. Ya sekarang juga kalau rumahnya nggak kuat jadi bisa ke bawah banjir kan. Ini jadi kayak ingat dalam Injil ya. Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan, siapa orang yang membangun di atas pasir dan membangun di atas fondasi yang kuat, maka akan berbeda hasilnya ketika datang banjir. Ya mungkin waktu itu gereja itu dari tanah liat gitu ya. Ya nggak tahu lah. Mungkin nanti bisa cari tahu lagi tentang gerejanya. Tapi kita nggak ngomongin itu. Hari ini saya ingin menceritakan bagaimana lagu Malam Kudus ini sangat begitu populer dan juga sangat dihargai ya oleh banyak dari kita ya, dan kita senang sekali untuk menyanyikannya.
Nah, lagu ini karena hilang manuskripnya, lalu, dari sumber tertentu nih saya dapetin katanya tahun 95 ditemukan lagi gitu, yang ditulis tangan langsung oleh, pastor ya, karena dia di Roma Katolik. Jadi Pastor Moore ini, akhirnya, ketemu lagi tuh tulisannya dan bisa sampai sekarang ya. Nah, memang lagu Malam Kudus ini sangat populer dan tidak bisa dilupakan, terutama di malam-malam Natal atau di hari-hari Natal. Lagu Malam Kudus pasti kita dengar di rumah kita, di gereja dinyanyikan atau kita sendiri yang nyanyi. Bahkan kalau kita masuk mall nih, ya di beberapa mall tuh suka ada lagu walaupun hanya instrumentalnya aja gitu, tapi tahu, wah ini lagu Malam Kudus gitu ya. Nah, lagu ini, akhirnya dipopulerkan lagi ya pada tahun 1825. Nah, organ yang rusak itu ternyata nggak tahu nih ceritanya apakah ini kebawa banjir atau enggak atau gimana ya. Pokoknya organ organ yang rusak itu yang di gereja yang bisa dimainkan oleh, Gruber itu akhirnya dibetulkan oleh seorang mekanik dan melalui kejadian ini lagu ini kembali dilantunkan sampai saat ini. Wah, luar biasa sekali ya di balik lagu Malam Natal ini. Oh iya, masih ada satu kisah unik ya. Waktu, Josephus Moore mau bikin, syairnya ya, liriknya, ini juga dari berbagai sumber ya yang saya dapatkan. Itu dia satu kali itu ya, satu hari entah sore, entah malam ya, entah waktunya kapan, dia itu, mengunjungi sebuah keluarga ya, mengunjungi ada satu keluarga yang baru melahirkan anaknya yang kecil ya. Nah, dari situ dia mendapat suasana yang hening, yang sunyi, yang senyap, aduh yang indah sekali gitu ya. Ada ayahnya dan ibunya sedang menjaga gitu bayi itu yang baru lahir itu. Nah, dari sini dia terinspirasi lalu membuatlah sebuah puisi sebetulnya nih. Nah, puisi inilah yang akhirnya dia gubah menjadi sebuah syair bersama-sama dengan temannya, seorang komposer tadi yang bernama Franz Xaver Gruber itu, dan akhirnya ciptalah lagu Malam Kudus yang kita kenal sampai saat ini. Wah, luar biasa sekali bukan? Dan semoga kisah singkat ini tentang lagu Malam Kudus bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan semoga sahabat Alpetra Ministry juga memperoleh wawasan selain hiburan juga ya tentunya. Dan semoga di kesempatan yang akan datang saya akan bawakan kisah seputar Natal lainnya untuk kita semua. Selamat menjelang bulan Desember, selamat menjelang Natal. Kiranya tetap cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Sad